Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sering kita hafal ayat ini. Yaitu yang artinya bahwa Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi boleh dikatakan bahwa yang pertama kemarin saya sebutkan, bulan suci Ramadan adalah bulan puasa, karena kewajiban kita untuk berpuasa di bulan itu, yaitu Ramadan ya syahrul siyam. Yang kedua, Ramadan ya syahrul Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Boleh dikatakan bahwa kita mengecas kembali komitmen kita, ya, kewajiban kita untuk membaca Al-Quran, kemudian mengajarkannya, ya, kemudian mempelajarinya dan mendakwahkannya dan menghafalnya, sehingga Al-Quran itu menjadi lekat dengan kehidupan kaum muslimin ketika datangnya bulan suci Ramadan. Nah, itu juga tidak salah sebetulnya. Ya, jangan sampai bahwa setiap kita datang bulan suci Ramadan, berarti ini Qurannya diambil. Yang paling menyedihkan adalah ketika diambil Qurannya setahun sekali. Nah, itu yang menyedihkan. Padahal Al-Quran adalah surat perintah harian. Surat perintah harian bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi orang yang berpuasa kemudian menambah ibadahnya dengan qiyamul lail, dengan tarawih, dengan membaca Quran, bertadarus Al-Quran, kemudian qiraatil Quran, itu adalah perilaku yang paling utama di bulan suci Ramadan. Sehingga 17 Ramadan nanti sebagai nuzulul Quran, peringatan diturunkannya Al-Quran, itu hanya sebagai sebuah peringatan. Tetapi bahwa selama sebulan itu kita berinteraksi dengan Al-Quran, itulah yang diinginkan. Jadi kalau tahun yang lalu kita belum bisa menghatamkan Al-Quran, maka tahun ini bertekad bulat kuat, ayo hatamkan Qurannya selama sebulan ini. Minimal 1 juz sehari semalam dalam bulan suci Ramadan. Kita membaca Al-Quran. Karena interaksi kita dengan Al-Quran semakin intens, maka insya Allah iman dan takwa kita semakin meningkat. Makin jauh kita dari Al-Quran, maka makin jauhlah kita dari iman dan takwa kita. Sehingga dalam sejarah disebutkan bahwa dalam satu rapat parlemen di Inggris, di awal tahun 1900-an ketika kaum muslimin dijajah oleh para kolonialisme, menyebutkan bahwa satu ketika ada rapat sidang di parlemen Inggris, disebutkan bahwa seorang anggota DPR-nya itu, anggota parlemen itu kemudian mengangkat Al-Quran. Disebutkan bahwa kita tidak akan bisa mengalahkan, menundukkan kaum muslimin. Kita tidak bisa mengalahkan negeri-negeri jajahan kita yang mayoritas kaum muslimin itu selama mereka berpegang kepada Al-Quran ini. Nah, tiba-tiba setelah mendengarkan di mimbar berucap begitu, anggota parlemen ini, ada anggota parlemen lain datang menghampiri yang sedang berbicara dan naik ke podium. Diambillah Quran itu, dicabik-cabiklah Al-Quran itu. Oh, rupanya ini yang menyebabkan kita tidak bisa mengalahkan jajahan-jajahan kita. Ternyata setelah dicabik-cabik, mereka ketawa. Kenapa? Yang saya maksudkan bukanlah mencabik-cabik lembaran-lembaran di dalam Al-Quran, kitab ini. Yang kumaksudkan adalah bagaimana mencabik-cabik Al-Quran dari hati, jiwa, dan pikiran kaum muslimin. Jadi jamaah rahimakumullah, coba mereka membayangkan seperti itu. Maka dalam sejarah bangsa Indonesia, kita mengenal seorang misionaris yang kemudian dengan kajian dia terhadap Al-Quran, pada dia seorang orientalis, Snokhorgrone namanya, yang menjadi arsitek perang Aceh, sehingga kaum muslimin setelah ratusan tahun berperang dengan Belanda itu tidak bisa dikalahkan, dan kemudian setelah itu dikalahkan. Kenapa? Karena ada seorang Snokhorgrone yang dikenal dalam sejarah bangsa Indonesia
yang berpenampilan seperti ulama, padahal dia adalah orang yang menghancurkan umat Islam. Sehingga jamaah rahimakumullah, dalam konteks kekinian bukanlah kemudian kita saling bermusuhan dengan negara-negara, bukan, atau antar agama, tidak. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran surat perintah harian, menjadikan Al-Quran bacaan harian kita. Sebelum buka handphone, sebelum buka media sosial, kita baca Al-Quran. Agar Al-Quran menghunjam di dalam dada kita. Ya, tidak akan tercabik dia, tidak akan tercerabut dia dari nilai-nilai dasar dan keyakinan kita sebagai seorang muslim dan muslimah tentunya yang mencintai Al-Quran. Mari kita cintai Al-Quran dengan membacanya setiap hari. Ini bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat. Bahkan lebih baik daripada di bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya, mari jamaah rahimakumullah, kita jadwalkan rutin membaca Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ayah bunda ustadz ustadzah yang masih setia dalam program Pentas Genki. Harapan bangsa. Masya Allah. Senang banget Kak Gusti hari ini bisa kembali hadir untuk menyapa ayah bunda adik-adik sekalian tentunya dalam program Pentas Genki kali ini. Dan tentunya Kak Gusti nggak sendiri, pasti bersama dengan Ustadz Rais Mukhlis sebagai Dewan Juri dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kemudian kita juga akan menampilkan 5 kembali ya Ustadz ya. Iya. Yang tentunya juga masuk dalam tahapan 50 besar. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan Ustadz sebelum tayangan ini kemudian juga dilangsungkan. Tentunya tadi berkaitan dengan bunyi bel ya Ustadz ya. Kalau bunyi bel pertama itu atau sekali dibunyikan artinya ada kekeliruan atau ada kesalahan. Kemudian kalau bunyinya 2 kali itu artinya ganti soal. Dan kemudian kalau 3 kali artinya sudah selesai dan ditutup dengan Shadaqallahul Azim. Berikut dengan komentarnya Ustadz. Nah kita tadi juga sudah mendengarkan paparan dari Bang Ibnu Sina, Ramadan Syahrul Quran. Kita tahu bahwa Ramadan, apalagi beberapa hari yang lalu kita kemudian juga sudah memasuki ya Ustadz ya, malam Nuzul Quran. Betul. Yang tentunya juga insya Allah keberkahan Al-Quran terus datang kepada kita, kepada keluarga kita semua, terutama bagi anak-anak yang diarahkan oleh orang tuanya untuk cinta Al-Quran. Dan anak-anak tersebut 5 diantaranya hari ini hadir Alhamdulillah ke studio Duta TV. Tadi sudah semangat untuk menyebutkan tagline atau slogan dari Pentas Genki ya Ustadz ya. Dan untuk itu nanti kita akan saksikan bersama kelima penampilan dari seluruh peserta yang hari ini sudah ditetapkan berhadir. Siapa saja mereka nanti kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Generasi Qurani, harapan bangsa. Ya, terima kasih Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi dalam program Pentas Genki. Generasi Qurani, harapan bangsa. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang ditemani ayahnya, ada yang ditemani bundanya hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tentunya kita akan melihat satu persatu dulu sebelum kita nanti akan tampilkan dan panggil ke depan untuk diberikan pertanyaan dan penilaian oleh Dewan Juri. Kak Gusti mau panggil dulu nih atas nama Muhammad Azka Firdaus, 11 tahun, SDIT Al-Khair Barabai. Mana orangnya? Oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah. Silahkan kembali ke tempatnya. Kemudian yang kedua ada Muhammad Zafir Ansari, 12 tahun, Rumah Quran Al-Falah. Alhamdulillah. Lanjut, kita kemudian lanjut ke peserta selanjutnya ada Ahmad Syamil Fauzan, 11 tahun dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banjarmasin. Alhamdulillah. Lanjut ya, ini
pesertanya ada 4 putra, 1 putri. Ahmad Firdaus, 12 tahun dari SDN Teluk Dalam 3, Banjarmasin. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan lanjut yang paling cantik nih Ustadz. Kalau kemarin kan yang satu yang paling ganteng karena satu-satunya laki-laki gitu ya. Kali ini episodenya ada 4 laki-laki, 1 perempuan yang paling cantik. Azhara Nabila, 9 tahun, Rumah Tapis Al-Haramain Alalak. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sudah semuanya. Sudah lengkap semuanya bersama dengan ayah atau bersama dengan bundanya masing-masing Ustadz. Kayaknya kita mau mendengar langsung ya. Iya. Peserta pertama kita langsung kita panggilkan, ini jauh-jauh Ustadz dari Barabai. Masya Allah, nanti kita tanya deh, apakah asli Barabai atau sekolahnya saja di Barabai? Ada Muhammad Azka Firdaus, 11 tahun dari SDIT Al Khair Barabai. Silahkan sayang. Masya Allah, Muhammad Azka Firdaus memang dari kecil di Barabai, lahirnya di Barabai? Inggih katanya Ustadz. Semangat ya. Ini agak gugup nih kayaknya nih. Enggak apa-apa, insya Allah. Karena ini pertanda dan tentunya juga insya Allah nanti bisa dimudahkan. Insya Allah. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alaika alla yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. وما عليك ألا يزكى أو يذكر وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما سعى وما عليك ألا يذكى أو يذكر قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره. Soal yang kedua, inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Inna
بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. Soal yang ketiga. Alaysallahu biahkamil hakimin. أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Allahumma salli bil Quran. Alhamdulillah, masya Allah. Jangan patah semangat, Aska Firdaus, masya Allah. Tadi ke Banjarmasin sama siapa? sama ibu sama guru di sekolah. Sama guru ya. Yang mendampingi gurunya ya? Iya. Oh, iya, masya Allah. Alhamdulillah. Dan tentunya Ustadz boleh berikan semangatnya. Terima kasih ya. Katakan Gusti. Aska ya panggilannya. Nggih, Nah, Aska puasa masih lo. masih puasa. Mulai berapa jam berapa tulak? Mulai jam 6. Jam 6 lah. Oh, masya Allah, musafir puasa luar biasa lah. Maksudnya boleh batal Ustadz? Ya boleh sih sebenarnya kalau musafir itu ya. Karena ada itu waman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Boleh kalau musafirnya perjalanan dibolehkan secara agama. Masuk perjalanan ke sini. Enggak boleh tuh kalau perjalanannya maksiat maka tidak boleh buka puasa. Maksudnya juga nggak boleh ya Ustadz? Iya, boleh buka tapi kalau misalnya tahan puasanya sampai selesai itu lebih bagus ya. Bagus. Nah, untuk Azka di sahur di mana di rumah lah, di rumah lah. Di rumah. Kalau kada di tengah jalan lah, Wah. Ada. habis di tengah jalan. Untuk Biar nggak gugup ya Ustadz ya. Azka pernah ikut lomba berapa kali sudah? Selain di sini misalnya. Pernah ikut lomba yang lain lah? Pernah. Pernah ya. Kalau Aska sendiri, mungkin kalau Kang Gusti mau tahu, udah hafal berapa surah di juz 30 atau mungkin satu juz sudah hafal? Berapa juz sudah hafal? Oh, ingat. Banyak berarti hafalannya. 3 juz. Berapa? 3 juz. 3. Oh, 3 juz. Semangat Aska. 3 juz ya, Pak. Agak kurang anunya nih. Makan pakasam ada deh. Kada makan pakasam lo. Jangan makan pakasam kira-kira semangat nih. Bagus dia. Hausnya kan mendengar Pak Hasan. Untuk Azka
hafalannya nanti kalian sudah banyak tuh 3 juz tuh, dirancaki murajaahnya, diseringi mengulang-ulang hafalannya. Kemudian tadi ada beberapa yang jadi catatan Ustadz juga untuk huruf zai. Nah, itu harus ditegaskan lagi ya. Yazakka. Nah, tadi masih yazakka kayak ke huruf zal ya. Jadi harus dilatih beberapa huruf. Nah, sama tadi ta'awuznya ketinggalan juga. Nah, auzubillahnya ketinggalan. Nah, jadi harus untuk seluruh peserta ta'awuz itu wajib ya di awal-awal. Nah, jadi harus dibaca. Nah, kira-kira entah nih mau di jalan kah sudah atau apa gitu. Nah, tapi secara keseluruhan Ustaz bangga ya datang Betul. Dan jauh-jauh. jangan merasa sia-sia ya Iya, Ustaz ya, jangan karena merasa nilai sia-sia. pahalanya Masya Allah. Nilai pahala aska ke sini habis itu mengaji itu ganal benar sudah. Nah, tampil ke sini itu bonus. Betul. Bonus artinya ibaratnya tampil bagus alhamdulillah. Kalau misalnya ya kurang seperti diharapkan ya sudah ada pahala yang ganalnya. Betul. Pahala yang ganalnya itu tulak dari Barabai tadi ke sini hanya untuk membacakan Al-Quran, menghafalkan Quran. Nah, itu luar biasa pahalanya luar biasa. Bulan Ramadan pulang. Ya. Nah, bulan Ramadan. Nah, jadi untuk Aska tetap semangat belajar menghafal Quran, tetap semangat untuk membaguskan bacaannya lagi. Suaranya dibuka namanya. Jadi mun hendak latihan suara tuh habis subuh kan bukuciak yang nyaring. Nah, Gampang. Tapi bagus mengaji, Bang, daripada bukuciak. Artinya melatih powernya tuh dikeluarkan. Dulu ada kawan dilatih oleh Ustazah kalau nggak salah Ustazah Mastia tuh, Mastia Lestaluhu tuh. Itu beliau latihannya sama guru beliau dulu tuh waktu karena melatih power lah. Jadi pas hari hujan lebat itu disuruh latihan di depan kipas angin. Jadi suara kita tuh harus lebih nyaring dari seberataan tuh, lebih nyaring daripada hujan. Habis itu di hadapan kipas pulang. Nah, akhirnya memang power sidin luar biasa suaranya. Nah, jadi memang harus dilatih lah supaya suara tuh kada irit benar keluarnya. Ya, ada yang irit benar. Harus dikeluarkan supaya lantang karena menilai tajwid dan fasahah itu harus suaranya keluar lantang dulu. Selain telinga mendengar gitu ya Ustaz ya. Jadi latihan kena sekali di rumah bukuciak supan, misal supan tutup bantal lah ya. Bismillah misalnya. Asal jangan di kamar mandi ya Ustaz. Jangan di kamar mandi. Baik, Masya Allah. Intinya semangat yang paling utama itu adalah semangatnya dulu. Semangat cinta Al-Quran, semangat mau menghafal, semangat mau membaca itu untuk Aska ya, betul ya. Insya Allah bisa diberikan kemudahan oleh Allah. Selamat sampai tujuan kembali lagi dan selamat di perjalanan ke Barabai Ustaz. Ustaz kalau mau titip kue lam Abulun orang Barabai. Satu kampung. Satu kampung. Baik, terima kasih Aska. Silakan kembali ke tempatnya nak. Masya Allah. Kita mau lanjut ya ke peserta selanjutnya. Ada Muhammad Zafir Ansari 12 tahun dari Rumah Quran Al-Falah. Silahkan sayang. Zafir panggilannya betul? Zafir panggilannya. Zafir orang Banjarmasin. Nah, ini silahkan Ustadz, langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min
تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. Soal yang kedua ya. وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. Soal terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, Muhammad Zafir Ansari, 12 tahun dari Rumah Quran Al-Falah. Bagaimana penilaiannya Ustaz? Iya, alhamdulillah ya. Terima kasih Kak Gusti. Tadi sudah Nanda Zafir sudah menjawab 3 soal ya. Semuanya dijawab dengan lancar. Nah, cuma ada 2 catatan Ustaz nih. Pertama di kalimat summa lam yatubu falahum azabu jahannam. Nah, itu summa lam yatubu bisa waqaf di sana. Tadi waqafnya di falahum. Nah, jadi waqafnya ditarik sedikit di summa lam yatubu. Kemudian mengibtidanya bisa tadi bagus ya, ibtidanya di summa lam yatubu. Nah, waqafnya aja tadi di falahum tuh Ustaz rasa kurang pas. Nah, jadi karena dicoba diperbaiki di summa lam yatubu ya waqafnya untuk yang pertanyaan itu tadi. Kemudian karena kepanjangan jadi tahtihanya tadi kayak ngambil napas sedikit karena kepanjangan. Karena cari yang pas wakopnya, karena bila ayat panjang tuh dibagi di mana kita mewakopkan, karena mengambil napas sedikit kalau mengambil napas tuh jadi kena di aspeknya kena di wakaf ibtida di pasohah kenanya. Nah, jadi harus dan boleh diulang kalimatnya itu ya. Boleh diulang. Kalau misalnya kita mengambil napas ya kenanya di sana, ya ada pengurangan kena. Nah, untuk Zafir hafalan lancar. Habis itu lagu sudah bagus ya, sudah ada irama jiharkah. Nah, tinggal nanti wakaf ibtidanya itu tadi kalau sebuting 1 surah tadi itu aja yang per Ustaz, yang kalau yang lainnya bagus sudah tadi. Alhamdulillah. Itu aja dari Ustaz. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Dan terima kasih juga untuk Muhammad Zafir Ansari. Alhamdulillah, silakan kembali ke tempatnya. Puasa kalau Zafir masih. Bisa lagi jawab udah Ustaz. Yang penting udah selesai ya. Masya Allah. Dan tentunya nanti kita akan kembali dengan 2 peserta lainnya, masih putra ya tampil ya Ustaz ya, yang tentunya nanti akan kita tampilkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki.
Generasi Qur'ani harapan bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi dalam program Petas Genki. Generasi Qur'ani harapan bangsa. Masya Allah, masih semangat ya. Yang tentunya sudah tampil atau yang belum tampil. Tapi kayaknya kita langsung saja nih Ustadz, di peserta ketiga kita ada Ahmad Syamil Fauzan, 11 tahun dari Min 3 Banjarmasin. Syamil panggilannya benar? Syamil, alhamdulillah. Semangat ya. Oke, langsung Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'yakum lasyatta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum lasyatta. Innalakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Soal yang kedua. Fas-sabiqati sabqa. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. Qulubun yauma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Soal yang terakhir. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, itu tadi penampilan dari Ahmad Syamil Fauzan, 11 tahun dari Min 3 Banjarmasin. Bagaimana komentarnya Ustaz? Baik, terima kasih Kak Gusti. Nah, untuk Ananda
syamil ya. Ya, ada beberapa catatan yang nanti bisa diperbaiki ya di rumah atau di sekolah. Pertama dari segi hafalan itu harus dimurajaah lagi hafalannya. Tadi di inna sa'yakum, jadi itu baca innakum. Nah, jadi hilang sedikit tuh biar biasanya sudah. Nah, jadi harus sering-sering murajaah hafalan. Kalau yang lain-lainnya kayaknya lancar aja hafalannya. Cuma ada beberapa yang surah misalnya tuh berapa juz sudah hafalannya? 2. Nah, dua tuh sudah lumayan lah. Banyaknya artinya harus kita bagi porsi murajaah lawan menghafal. Jadi biasanya kalau orang menghafal Quran tuh ada waktu-waktu yang khusus gasan mau ulangi hafalannya. Jadi kada sekedar nambah, ada yang waktu gasan mengulang. Nah, itu dibagi kenalah biar hafalannya tambah kuat. Apa jar orang tuh namanya mutin hafalannya. Jadi kada sekedar banyak tapi hafalannya kuat seperti itu. Nah, kemudian untuk mat wajib mutasil, nah ini harus dipanjangi. Tadi kurang panjang karena mungkin ayatnya panjang juga, Bang. Wa ma tasyauna illa ay yasha. Tasya dan yasha-nya tuh samakan panjangnya karena mat wajib mutasil ya. Karena ayatnya panjang paksa belaju gitu. Tapi itu bisa dilatih karena untuk mat wajib mutasil itu dipanjangi, disamakan berataan. Mat jais pun kalau misalnya hendak nyaman biasanya Ustadz ambilnya yang panjang. Biar terbiasa gitu dengan harokat-harokat yang panjang. Nah itu terlatih karena jadi bila melihat yang ada benderanya itu pasti panjang sudah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. 5-6 harakat ya Ustaz? Ya, 5-6 harakat itu panjangnya itu tergantung tempo kita membaca. Kalau dia cepat lagi ketukannya. Kalau lambat ketukannya. Nah, seperti itu. Dan itu biasanya main rasa ya. Main rasa seperti itu. Nah, untuk yang lain-lainnya sudah bagus. Untuk irama sudah ada. Mudah-mudahan nanti kedepannya tetap semangat lah. Belajarnya tadi sudah lumayan. Untuk hafalan kayaknya lancar. Tinggal yang di alail aja tadi itu yang agak sendat sedikit, tapi habis itu pas sudah dibimbing laju benar ya. Artinya hafalannya tuh dasar kuat gitu. Nah tinggal rancak diulang aja. Itu aja dari Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan lebih bagus lagi untuk Syamil, lebih mantap lagi seperti itu bacaan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ahmad Syamil Fauzan, Masya Allah. Itu tadi ya, kalau kita lihat anak-anak yang kemudian juga tampil dari peserta pertama hingga peserta ke-50 nanti itu begitu membanggakan ya Ustaz ya, yang tentunya kemudian memiliki seorang anak yang kemudian juga bisa tumbuh besar apalagi dengan Al-Quran itu menjadi sesuatu hal yang istimewa bagi orang tua. Ya. Kita mau lanjut lagi nih Ustaz ke peserta selanjutnya. Ada Ahmad Firdaus 12 tahun dari SDN Teluk Dalam 3 Banjarmasin. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Firdaus panggilannya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini jasnya keren banget nih Ustaz. Iya. Sasirangan Ustaz. Mantap. Kayaknya Ustaz juga punya nih. Tapi belum dipakai. Tuh Kak Gusti ingat tuh. Masya Allah. Silakan Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'ahu istaghna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda.
أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Soal yang kedua. Wa inna 'alaikum lahafizin. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Soal ketiga terakhir, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wala innahu ya'lamul jahra wala yakhfa innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Itu tadi penampilan peserta keempat kita di episode kali ini. Ada Ahmad Firdaus, 12 tahun. Memang ya kalau misalnya satu huruf saja ada berubah, itu akan membuat konsentrasi juga cukup berubah gitu. Yang harusnya mim diganti la itu juga mungkin merusak konsentrasi. Tapi mungkin penilaian dari Ustaz bagaimana, Ustaz? Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita sudah mendengarkan Firdaus ya. Firdaus tadi sudah menjawab pertanyaan, 3 pertanyaan. Alhamdulillah sudah bagus ya. Tinggal nanti ada hafalan tadi yang agak mirip ya. Ada wala terbaca wama terbaca wala ya. Nah, itu harus dibetulkan lagi. Kalau bisa bulik ke rumah nih stabiloi langsung. Jadi ingat, ini salah semalam nih. Jadi bila melihat Quran, kok salah semalam nih terbacanya wala nih. Jadi sampai ke tuha biasanya ingat. Bila yang salah tuh kita stabiloi itu biasanya langsung ingat. Nah, kemudian kalau iramanya sudah bagus ya, ada nahwan, ada jarkah tadi. Nah, kemudian perlu dipertegas lagi untuk huruf sin dan ta, itu harus lebih jelas ya. Karena kadang Ustadz mendengar huruf sinnya terbaca kayak huruf ta gitu, agak tipis. Nah, jadi harus dipertegas lagi untuk huruf. Kemudian di ikhfa, karena ikhfa itu samarnya dengan huruf setelahnya, jadi dilatih. Bila hurufnya sin berarti kita samarkan ke sin. Tangsa. Jadi tidak bunyi engnya tadi, tangsa ada eng. Itu harus dihilangkan. Jadi harus dilatih. Ikhfa itu samar dengan huruf setelahnya. Kalau qaf dan kaf mungkin bisa mil
bunyinya ke eng. Min qablihim milka bingka bingka. Bisa itulah. Jadi samarnya ke huruf-huruf setelahnya. Nah, itu aja catatan dari Ustaz. Mudah-mudahan untuk Firdaus bisa lebih bagus lagi, lebih banyak lagi hafalannya seperti itu. Baik, terima kasih Ahmad Firdaus Anwar lagi. Ahmad Firdaus 12 tahun. Ya, kayaknya bingka deh Ustaz. Memecah konsentrasi Ustaz. Lagi bingka dari bingka banyak macamnya Ustaz. Mau kita bahas nih Ustaz? Boleh. Masya Allah, nanti makin lapar Ustaz. Tapi kayaknya kita supaya ada jeda dulu Ustaz. Kita mau menampilkan nanti peserta satu-satunya perempuan di segmen selanjutnya aja. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Jurnasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi dalam program Pentas Genki. Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Oke. Masih semangat karena sebentar lagi mau buka puasa ya Ustadz. Betul. Ya. Walaupun mungkin disempet-sempetin nanti cari takjil. Iya. Takjilnya biasanya kalau Ustadz apa tuh Ustadz? Kurma. Habis itu kadang bisa juga yang wade-wade Banjar. Apa tuh ngarannya amparan tatak dan lain-lain. Kekaraban ya Ustadz. Kekaraban. Karena banyak memang kue-kue seperti itu biasanya hadirnya cuma di bulan Ramadan. Iya, betul. Sehingga mungkin supaya lebih terasa vibes Ramadannya dengan kondisi seperti itu juga memakmurkan lah istilahnya para UMKM yang ada di Pasar Wadai khususnya. Masya Allah. Kita mau lanjut nih ke peserta selanjutnya, ada Az-Zahra Nabila 9 tahun dari Rumah Tahfiz Al-Haramain Al-Alaq. Silakan sayang, maju ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Semangat ya. Kelas berapa sih? Bukan kelas berarti pertanyaannya Ustadz. Apa? Udah berapa juz? Oh iya. Udah berapa juz? 4,5 juz. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz ya. Jadi nanti kita akan diskusi lagi sama Az-Zahra Nabila, tapi silahkan dulu Ustadz. Baik, siap ya Az-Zahra Nabila ya. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. Soal yang kedua. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas
al-jawaril kunnas wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Soal ketiga terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, Zahra Nabila 9 tahun, Rumah Tahfiz Al-Haramain Al-Alaq. Bagaimana penilaiannya Ustaz? Baik, untuk Zahra ya. Nah, Zahra, nanti catatan dari Ustadz nih untuk idgham bi gunnahnya itu dikurangi panjangnya lah, karena panjangnya cuma 3 harokat. Tadi kepanjangan di wa nafsiu, kepanjangan wa nafsiu wa ma sawwaha. Itu sedang panjangnya, tadi kepanjangan wa nafsiu wa ma, itu kepanjangan. Nah, jadi dikurangi lah. Lagunya sudah lumayan. Nanti dicari lagi, terus belajar untuk lagu atau iramanya, biar nanti kalau pas orang tuh pas ada jawabnya itu ada falas. Nah, jadi harus latihan. Kalau untuk irama tuh memang harus latihan. Bisa paling bagus latihan nada atau irama tuh di hadapan guru kita yang memang mengerti nada dan irama. Jadi bisa membetulkan ini kurang cocok nih lagunya nih, ini naikakan sedikit, ini kurang naiknya, setengah naiknya, atau orang musik tuh kan gitu tuh naik setengah gitu, atau naik 1. Nah, biasanya seperti itu, mulai dari kunci ini. Nah, sama kalau mengaji pun kadang ada nada-nadanya, bisa kita pakai bayati karena naiknya kayak ini nadanya. Misalnya kalau pakai nada sikah atau soba kayak ini macam-macam lah. Jadi harus dilatih. Nah, supaya bagus. Kalau hafalannya sudah lancar lah. Nah, tinggal lagi suara sudah keluar gitu. Nah, tinggal lagi dilatih supaya kada falas mengangkatnya. Nah, itu harus latihan lawan ustadz ataupun ustadzahnya lah, biar tambah bagus gitu. Nah, ustadz mengharapkan itu. Itu aja catatan dari ustadz. Oke, dan yang penting semangat ya ustadz ya. Semangat belajar, semangat menghafal. Baik, terima kasih Zahra Nabila 9 tahun dari Rumah Tahfiz Al-Haramain Al-Alaq. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, Masya Allah, itu tadi sudah ada 5 peserta yang kemudian tampil hari ini, dan kemudian juga sudah mendapatkan penilaian dari Ustadz yang tentunya nanti kita akan dengarkan sama-sama bagaimana kesimpulannya untuk ke seluruh para peserta yang tampil hari ini. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Generasi Qurani, harapan bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi dalam program Pentas Genki. Generasi Qurani, harapan bangsa. Masya Allah.
sudah semuanya tampil, sudah semuanya mendapatkan penilaian, saatnya kita mendengarkan kesimpulan dari Dewan Juri kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kak Gusti ya. Nah, jadi untuk seluruh peserta pada hari ini, alhamdulillah tampilnya luar biasa ya. Semuanya nih luar biasa. Anak-anak yang punya hafalan tuh yang sedikit atau banyak itu anak-anak yang luar biasa ya. Sudah artinya anak-anak pilihan. Ustadz sendiri di usia kayak mereka itu masih belum sebanyak mereka hafalan gitu. Jadi alhamdulillah sekarang mungkin karena banyaknya rumah tahfiz, sekolah-sekolah tahfiz, nah itu alhamdulillah memicu anak-anak yang lain tambah semangat, Dan kesadaran orang tua untuk dan mengarahkan. kesadaran orang tuanya juga ya mengarahkan anak untuk sedini mungkin belajar Al-Qur'an. Betul. Karena memang Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sangat istimewa ya. Mempelajarinya itu adalah sebenarnya kewajiban, khususnya dalam misalnya belajar ilmu tajwid itu kewajiban buat kita untuk belajarnya, karena fardu ain kan untuk belajar tajwid dalam Al-Qur'an. Nah, Ustadz mengharapkan mereka ini bukan hanya selesai di sini, maksudnya kalau seandainya mau lanjut ke babak selanjutnya alhamdulillah ya. Kalau seandainya sampai sini pun Ustadz berharap jangan putus semangatnya. Nah, tetap belajar, tetap menghafal. Nah, siapa tahu nanti di kesempatan yang lainnya ada kesempatan seperti itu. Ustadz dulu juga tahun 2009 ikut pertama kali waktu itu tuh 5 juz ya di MTQ tingkat provinsi waktu itu tuh. Nah, itu pertama kali Ustadz ya sama kayak Buan Pian. Kada kawan jawab soal ketiganya. Ada terbakar waktu itu tuh karena hafalan belum matang. Nah, tapi karena gara-gara itu, karena waktu itu 2009 itu masih baru hafalan baru. Nah, 2010 Ustadz ikut kembali di 5 juz di MTQ, alhamdulillah waktu itu tuh nomor 1 untuk tahfiz 5 juz di tingkat provinsi. Nah, waktu itu dikirim ke Bengkulu. Nah, jadi setahun itu akhirnya walaupun tadi di tahun 2009 sandat-sandat, nah habis itu di 2010 kawal lancar. Nah, itu karena alhamdulillah kita harus semangat gitu. Nah, jadi misalnya di sini ada sandat-sandat, semangat tetap. Berkat Semangat istiqomah gitu ya. istiqomah. Nah, jadi bayangkan pahala yang didapat aja sudah. Nah, bayangkan pahala yang didapat. Kemudian juga mama abah pulang dapat juga. Mama abah tuh walau kada diniatakan pian mengaji tadi tuh, nah tampil di sini kada pian niatakan itu pahalanya langsung mengalir. Gasan mama abah pian, gasan guru-guru pian, itu karena berkat mereka lah kita bisa membaca Al-Qur'an. Nah, jadi luar biasa ya Al-Qur'an. Pantas saja Al-Qur'an itu nantinya akan menjadi syafaat gasan orang yang membacanya, dan bahkan gasan mama abah serta guru-guru yang mengajarkan Al-Qur'an. Itu yang kita harapkan. Tetap semangat untuk anak-anak, tetap semangat belajar, khususnya menghafal Al-Qur'an. Insya Allah kalau Al-Qur'an dipelajari, yang lain-lainnya akan akan tambah bagus, dan keduniaannya pun akan tambah bagus. Jarang melihat orang yang hafal Quran tuh secara keilmuannya anjlok, tidak, pasti bagus. Raportnya bagus biasanya, dan asal Al-Qur'annya dipelajari dengan baik. Masya Allah. Dan tentunya juga berkaitan dengan akhlaknya ya Ustadz ya. Betul. Karena berkaitan dengan mempelajari Al-Quran, tentu berimplikasi atau kemudian juga berpengaruh terhadap akhlak yang insya Allah ditampilkan. Dengan harapan juga ayah bunda, ini misalnya sang kakak gitu ya, mulai mempelajari Al-Quran, apabila memiliki adik-adiknya, tentu adik-adiknya juga adiknya 4 juga kena ikut juga, betul. Anak kayak kakak aja masuk ke TV juga. Betul, di muka TV-nya hendak masuk. Betul, Masya Allah. Artinya sang kakak bisa menjadi contoh dan kemudian juga bisa menjadi teladan untuk teman-temannya insya Allah ya, dengan cinta Al-Quran. Gak apa-apa salah-salah, karena ini proses pembelajaran, yang namanya belajar wajar salah ya Ustadz ya. Karena tentu tadi sudah yang disampaikan Ustadz, proses pembelajaran itu seumur hidup untuk bisa belajar Al-Quran, Masya Allah. Dan tentunya Kak Gusti mengucapkan terima kasih untuk yang sudah berhadir hari ini, ayah bunda, guru, ustaz, ustazah yang tentunya sudah hadir. Terima kasih juga Ustaz Rais Mukhlis. Terima kasih juga untuk pemerintah Kota Banjarmasin, Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina, dan kemudian juga Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Hajah Siti Wasilah, yang tentunya menginisiasi terselenggaranya program ini bersama dengan Duta TV, terpercaya dan menginspirasi. Akhirnya Kak Gusti bersama dengan Ustaz Rais Mukhlis mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentas Genki.